Nyusul ketawa. Itu namanya ketawa dili. Bagaimana cara mendapatkan? Dibayangkan yang 2 kotak itu masuk. Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar, Pak Ustadz? Dan bagaimana kita tahu bahwa kita termasuk golongan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Kata ulama, sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, subuh berjamaah, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, baca Quran, tidur sekejap, sholat tahajud, sholat subuh berjamaah. Karena dia dari isya sampai ke subuh, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu mesti qiyamul lail. Qiyam artinya malamnya bangun, tidurnya sedikit aja. Nabi itu tidurnya sedikit, kita nih sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit tidur. Oh, Ustadz menyindir kami. Bukan menyindir bapak ibu, saya ini sebelum tadi kan tertidur situ tadi. Waktu sebelum sholat tadi, waktu duduk menunggu iqamat tertidur. Pas terus rupanya Pak Wabu udah hadir. Pak Wabu di situ pun tadi tertidur. Karena kami tadi malam pulang dari Astaka, datang tamu itu ini jam 2 baru tidur. 3, 4 jam 4 pula tadi baru keluar dari hotel. Jadi 2 jam cuman tidur malam ini. Itulah maka saya berharap duduk di kursi tadi. Belum juga bisa move on saya di kursi. Nah, setelah kita dapat Lailatul Qadar, apa tandanya? Apa tanda orang itu dapat Lailatul Qadar? Nampak saya bapak tuh dapat Lailatul Qadar tahun ini, Pak Ustadz. Kenapa? Setelah Ramadan nih mukanya cerah, putih, bersih. Itu bukan Lailatul Qadar, itu banyak minum jus. Lailatul Qadar itu bukan bentuk fisik. Lailatul Qadar itu ada perubahan perilaku, ada perubahan. Sebelumnya orangnya pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin dan seterusnya. Bapak ibu hafal nasabnya. Tapi setelah dulu asal lewat kotak sedekah di depan dia sambil mengintip, udah lewat atau belum? Dulu asal lewat kotak sedekah depan dia pura-pura khusyuk dengar ceramah. Dulu asal lewat kotak depan dia pura-pura, Pak, hilang dompet saya. Tapi setelah Lailatul Qadar, dermawan orang, lewat kotak masuk, lewat kotak masuk, kadang 1000 kadang 2000. Udah kawan. Dulu tak mau tahu sama masjid, malah mengejek orang masjid. Lewat nampaknya orang depan masjid, kirim salam sama imam ya. Hayya 'alas shalah. Kalian aja duluan lah. Tapi begitu sesudah Ramadan, Allahu Akbar, belum lagi azan udah duduk di masjid. Dia yang menunggu azan. Inilah orang-orang sibghatullah yang dicelup dengan celupan Allah. Celupan kain putih dicelup menjadi hitam, dicelup menjadi biru, dicelup menjadi merah. Begitulah celupan merubah. Sebelumnya mabuk, zina, narkoba, kasar, pelit. Tapi setelah Lailatul Qadar, dia seperti bayi yang baru saja dilahirkan kembali. Mudah-mudahan kita dapat perubahan itu, insya Allah. Amin. Jadi jangan berharap Lailatul Qadar ini udah saya amati 12 malam ini, belum juga tumbang tiang-tiang listrik lagi, Pak Ustaz. Bukan begitu, guys. Apa beda Wahabi sama Syiah dan Salafi? Muhammad bin Abdul Wahab, orang yang mengikut dia namanya Wahabi. Tapi karena nama Wahabi ini udah jelek, negatif, buruk, dia berubah ganti baju baru namanya Salafi. Jelas? Bajunya aja rubah, isinya itu juga. Apa diantara cirinya? Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, tahun baru hijrah bid'ah, haul bid'ah, tahlil bid'ah, yasin bersama-sama bid'ah. Pokoknya yang masuk surga itu cuman dia, mertuanya, bininya, gurunya.
Lain daripada itu masuk neraka semuanya. Kita tak boleh membid'ahkan kalau masih ada dalil Quran, hadis, ijma', qiyas. Ambil contoh, membaca Yasin malam Jumat beramai-ramai, apakah bid'ah? Nampaknya setuju orang ini. Dari mana pula bid'ah? Mana dalilnya? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dosanya sudah diampunkan Allah. Hadis itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Menurut Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim di muqaddimah surat Yasin, hadis itu isnaduhu jayyid, bisa diamalkan. Tapi tak disebut malam Jumat. Maksudnya tiap malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Sanggup tiap malam, bagus. Tak sanggup tiap malam, malam Jumat. Malam Jumat pun tak sanggup, mati aja. Jadi selama masih ada dalilnya, tidak bisa kita bid'ahkan orang. Paham? Nah, bagaimana dengan Syiah? Syiah ini titik perbedaan kita sama dia ada 5 ini yang tak mungkin kita menyatu sama dia. Yang pertama, dia mengkafirkan sahabat Nabi. Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Ini ahlu sunnah. Kalau Syiah tak mau nyebut radhiyallahu an, karena dia mengatakan Abu Bakar itu laknatullah alaihi. Kenapa dia melaknat Abu Bakar? Karena dituduhnya Abu Bakar dan Umar merampas kekhilafahan Ali. Kata dia mengkhianati Sayyidina Ali. Itulah maka kita tiap malam menyebut itu. Al-Khalifatus Tsani Sayyiduna Umar ibnul Khattab. Ini ahlu sunnah. Yang dia majlis jangan Syiah. 2, dia mengatakan Quran yang ada sekarang itu sudah diselewengkan oleh Utsman. Dia punya mushaf namanya mushaf Fatimah, nanti akan dibawa oleh imam dia yang ke-12. Sementara yang asli itu turun, maka pakailah yang KW ini dulu, kata dia. Yang ketiga, mereka percaya kepada imam 12. Rukun imannya salah satunya beriman kepada iman yang 12. Imamnya 12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12, kafir, halal darahnya. Apakah Bapak Ibu di Kelumpang percaya pada imam 12? Berarti kalian kafir, halal darah kalian menurut Syiah. Yang keempat, mereka mengatakan ada namanya dalam akidahnya nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini nikah kontrak. Aku nikah sama engkau sampai jam 12 besok siang dengan mahar 50.000 tunai. Ini bahaya, rusak nanti anak gadis kita, rusak anak lajang kita, dan banyak orang terikut Syiah gara-gara ini. Yang kelima, dia susah. Kenapa? Karena mereka pakai taqiyah. Taqiyah itu kalau dia ramai di sini orang Al-Wasliyah, dibilangnya dia Al-Wasliyah. Kalau ramai orang Muhammadiyah, dibilangnya dia orang Muhammadiyah. Kalau ramai orang Sunni, kau Sunni apa Syiah? Saya Sunni. Kalau ramai orang Syiah, saya Syiah. Kalau 50-50, saya Susi. Sunni Syiah. Itulah 5 titik perbedaan kita dengan Syiah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, menyelamatkan dari Wahabi dan Syiah. Bagaimana cara pembagian fidyah puasa nih Pak Ustadz? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang tak sanggup puasa karena tua renta atau sakit yang tak sembuh-sembuh, mah akut. Datanglah bapak-bapak berotot pakai seragam, kumisnya melintang, tapi bukan Pak Wabu. Ustadz Somad, saya ini tak bisa lagi puasa Pak Ustadz. Kenapa Pak? Karena buah pinggang saya sudah dicabut di Malaka. Kata dokter tak boleh puasa. Kalau bapak puasa, mati Pak Ustadz. Maka begitu bapak bayar fidyah. Oma-oma, oci-oci, maci-maci saya yang sudah tua tak sanggup puasa, maka bayar fidyah. Fidyahnya berapa? Keputusan Basnas Jakarta
satu harinya 60.000. Makan pagi, makan siang, makan malam lengkap sama dessertnya, manisannya, sama semua lengkap. Itu 60.000, bayarkanlah kepada miskin, bukan fakir. Apa beda fakir sama miskin? Janda tua, tak ada pemasukan, laki tak ada anak, tak ada sebatang kara, kerja tak bisa, hidup sendirian. Itu namanya fakir. Bisa buruh cuci mencuci tapi tak cukup kebutuhan, namanya miskin. Jelas? 30 hari tak bisa puasa, bayarkan fidyah 30 hari. Dibagikan ke satu orang atau ke 30 orang, lebih banyak yang menikmatinya, lebih bagus. Kumpulkan berapa? Bagi-bagikan. Tak sanggup saya membagikannya Pak Ustaz, bagikan kepada, datang ke petugas masjid yang sudah menjadi UPZ, unit pengumpulan zakat, karena mereka juga bisa menyalurkan fidyah. Jelas? Alhamdulillah. Kalau ada orang mengatakan ceramah Ustaz itu tak jelas, telinga dia peka. Apa hukum orang berpuasa tapi tak sholat? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Apa Ustaz Somad ini? Menjawab kok pakai nyanyi. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Kenapa kipas angin ini bisa menyangkut? Karena ada tiang. Kenapa masjid ini bisa berdiri? Karena ada tiang. Kenapa kubah bisa kokoh? Karena ada tiang. Baru nampak gedung tembakau tadi. Tapi tak jelas. Kenapa gedung tembakau bisa berdiri? Karena ada tiang. Jadi amal itu terbang kalau tidak ada tiang. Orang yang tak sholat hukumnya dua. Yang pertama kafir, kalau dia mengingkari sholat. Kau kenapa tak sholat? Sholat ini buang-buang waktu aja. Kafir, halal darah, pancung kepalanya. Kafir, murtad dia. Dia mesti masuk Islam lagi. Tapi kalau dia malas, kau kenapa tak sholat? Aduh, nantilah udah agak tua-tua sedikit Pak Ustaz. Maka orang ini tidak sampai kafir menurut Ahlus Sunnah. Dia adalah fasik. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal. Banyak yang disesatkan Allah. Siapa yang disesatkan Allah? Yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Ibu kalau cari menantu yang sholat. Betul, soleh. Syaratnya soleh itu adalah sholat. Kalau tak sholat tak mungkin dia soleh. Mana mungkin soleh kalau tidak sholat. Bapak juga kalau mencari istri, bukan mencari istri, untuk anak maksudnya. Ini bapak ini diiyakannya pula. Maka istri yang sholat, supaya anaknya juga sholat. Ibu kan mencari imam dulu kan, jadi imam. Saya pas sedang ceramah, tinggal di hotel, sarapan pagi waktu sebelum puasa, datang ibu-ibu, Ustaz Somad ya? Mirip, saya bilang. Oh enggak, Ustaz Somad. Iyalah ya. Kalau kau paksa juga aku Ustaz Somad, iyalah aku Ustaz Somad. Alhamdulillah senangnya sama Ustaz. Saya nih Pak Ustaz kerja di kantor entah siapa yang nanya. Ini anak buah saya, ada satu orang Pak Ustadz yang masih gadis belum nikah. Sini sebentar, bawanya lah ke situ. Nah dia ini Pak Ustadz tolong doakan, dia nyari imam. Saya bilang aku khotib. Nah ibu semua mencari imam, dan imam itu adalah imam sholat. Bapak yang ingin mereka ini, bapak membangunkan mereka di tengah malam. Wake up my honey, my darling. Begitu kalau nikahnya bulan Sya'ban kemarin. Tapi kalau udah 20 tahun yang lalu, bangun, sahur. Mereka mau dibimbing sholat tahajud kan Bu? Tengoklah, banyaknya yang belum pernah diajak tahajud sama laki. Usolli sunnatat tahajud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kenapa tak berbunyi bang? Nasib kau lah dek, dapat imam silent.
Bergetar-getar aja sedikit. Kalau ada laki ibu model begitu, ibu bersyukur bu, jaga aja baik-baik, nanti lama-lama berbunyi sendiri itu. Betuahnya anak-anakku yang bersorban dari pondok pesantren, anak ibu yang perempuan nikah nanti sama mereka, beruntungnya karena mereka adalah para penghafal Quran. Jam 2 malam mereka sholat Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Quran. Datang terbangun bapak, cepat kali masjid ini. Bukan masjid bang, menantu kita di sebelah. Bukan macam kita, udah 30 tahun belaki tak pernah sembahyang. Mertuahnya anak kita di sebelah bang. Saya ini bodoh Pak Ustadz, aku ini jahil Pak Ustadz, aku ini jahat Pak Ustadz, aku tak ingin anakku macam aku, maka aku buat anakku masuk pesantren. Begitu juga ibu, lakiku Fir'aun Pak Ustadz, aku tak ingin anakku ini merasakan macam aku. Tapi ngomong gitu jangan depan laki, sedih dia. Nah, mudah-mudahan ibu mendapatkan menantu yang soleh-soleh, yang sholat-sholat. Dulu saya sangka kalau nikah sama dia bahagia Pak Ustadz. Waktu dia datang meminang ke rumah, mobil besar mewah, rupanya rental. Dulu saya sangka kalau nikah sama dia bahagia, rumahnya besar, ada kolam renangnya. Ternyata Pak Ustadz, macam mana rasanya nikah sama dia bu? Tak sembahyang dia Pak Ustadz. Macam mana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Beruntunglah kalian yang laki sembahyang, yang belum sholat mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya sholat. Ibu jangan pernah berhenti, ambilkan kain sarung, ambilkan peci, sembahyang bang, sembahyang. Ku tengok beberapa kawan abang udah mati semua, sembahyang, sembahyang. Sembahyang bang, tak ada yang bisa menolong abang di liang lahat nanti. Aku belaki, aku lagi nanti, abang sembahyang. Sambil masak sahur pagi-pagi, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang macam lakiku ini, apa gunanya? Pukul-pukulkan centong tu sikit. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Tapi jangan lupa ada yang lebih hebat daripada cakap, ada yang lebih hebat daripada, yaitu sujud. Mintakan sholat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunatal hajat, bukakan pintu hati lakiku ini ya Allah. Kalau udah terkunci, pukulkan sama gembok-gemboknya sekalian. Di sujud terakhir tuh mintalah sama Allah, jangan dicakapkan di mulut. Kalau bercakap pakai bahasa Indonesia dalam sholat batal, dalam hati aja, jangan dikeluarkan. Ya Allah, lakiku tak sembahyang, jangan. Dalam hati aja. Selesai sholat ditanya kawan, apa sholat kau tadi? Aku sholat hajat. Meminta menantu? Enggak. Meminta apa? Enggak. Apanya? Lakiku tak sembahyang. Udah berapa lama? Sejak nikah. Lakiku sampai mati tak sembahyang. Sama nasib kita berarti ya, mampus dia. Ya Allah, bukakanlah pintu hati jamaah nih ya Allah. Bukakan pintu hati jamaah nih ya Allah. Bukakan pintu hati jamaah nih ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.